berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara kembali dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan yang panjang sepanjang hari ini, mungkin ada hal-hal tertentu yang saudara alami dan itu membuat jiwa Anda letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan dan janji Tuhan yang luar biasa ini. Kita datang kepadanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena apapun yang terjadi, Engkau tetap menginginkan kami boleh datang kepadamu. Engkau sudah membayar lunas segala dosa kami di atas kayu salib lewat penebusan Yesus Kristus, dan Engkau menyediakan anugerah untuk menopang kami, untuk memberkati kami. Kami datang kepadamu dengan semua pergumulan kami. Kami sangat percaya bahwa dalam anugerah-Mu kami akan mengalami kelegaan, kekuatan, dan pertolongan atas semua masalah hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita semua pasti rindu untuk bisa menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman lainnya dalam suasana yang menyenangkan dan membangun. Tetapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Tentu saja setiap anggota harus mau mengambil tanggung jawab dalam persekutuan. Karena ini merupakan wujud nyata dari rasa syukur kita atas kasih karunia Allah dan perwujudan dari komitmen kita untuk mempersembahkan diri kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kasih karunia Allah kepada saudara-saudara seiman yang lain. Nah, bagaimana kita menerapkan hal seperti ini? Mari kita membuka bersama-sama Roma 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca terlebih dahulu ayat yang pertama dan 2 dan 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian pertama, bagaimana kita bisa mengembangkan harmonisasi dalam persekutuan. Persekutuan itu menjadi tempat yang menyenangkan karena tempat yang membuat kita semakin bahagia menikmati hadirat Tuhan. Yang pertama ini berarti bicara bahwa dalam persekutuan Kristen, setiap anggota keluarga wajib untuk saling memperhatikan. Kalau ini terjadi, maka anggota akan mengalami pertumbuhan pribadi yang baik, hubungannya akan menjadi sehat, dan akibatnya hasilnya tentu saja persekutuan akan menjadi berbuah. Tuhan mengajarkan yang kuat menanggung yang lemah. Ini menjadi sebuah proses bagaimana dalam persekutuan kita seringkali kan ada yang imannya belum terlalu kuat, ada yang imannya lemah, ada yang pengetahuannya akan firman Tuhan belum terlalu banyak, tetapi ada juga yang sudah banyak menguasai ayat-ayat firman Tuhan. Ada yang secara ekonomi dia diberkati Tuhan lebih dari yang lain, ada yang
kondisinya pas-pasan atau dalam keadaan kekurangan, itu tidak boleh menjadi alasan persekutuan itu tidak harmonis. Tetapi itu menjadi sebuah kesempatan bagaimana setiap orang ambil tanggung jawab untuk saling mendukung. Kita harus percaya bahwa kasih memiliki kuasa besar untuk memenangkan hati orang daripada mengabaikan atau daripada pengabaian atau kritikan yang tajam. Dalam persekutuan itu harus belajar saling menerima satu sama lain. Memang ada yang lemah secara rohani, ada yang lemah secara iman, ada yang lemah secara ekonomi. Tetapi ada juga yang diberkati Tuhan lebih dari yang lain. Ada yang kuat secara iman. Tidak boleh itu menjadi alasan untuk mengabaikan yang satu dan hanya memperhatikan yang lain. Untuk mengkritik orang-orang yang masih lemah imannya dan terlalu fokus pada yang imannya bertumbuh baik. Itu justru menjadi sebuah kesempatan kita bisa menerapkan kasih karunia Allah satu sama lain, saling mendukung, saling menghormati. Dan yang kedua, di ayat yang keempat, kita baca terlebih dahulu. Ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudara, bagian kedua ini berarti bicara bahwa dalam persekutuan Kristen, setiap anggota keluarga itu harus mau bertanggung jawab untuk menyelidiki Alkitab secara pribadi maupun bersama-sama. Alkitab itu harus menjadi dasar untuk kita bisa saling memahami, kita bisa saling mengasihi. Alkitab menjadi dasar bagaimana kita bertumbuh bersama-sama, bagaimana kita menyikapi berbagai perbedaan yang ada, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Dalam Alkitab kita juga menemukan janji-janji kehidupan yang memberikan kita dorongan semangat untuk lebih berani hidup dalam kebenaran. Nah, kalau setiap orang percaya dalam persekutuan itu mencintai firman Tuhan, dia secara pribadi dia punya komitmen untuk bisa mengerti isi Alkitab, tapi juga dalam pertemuan itu mau belajar bersama-sama. Kalau Alkitab itu menjadi buku pegangan utama untuk membangun kehidupan bersamanya dan menyelesaikan berbagai permasalahan, menyikapi berbagai permasalahan dengan baik, maka akan ada kesehatian, akan ada harmonisasi dalam persekutuan. Sebab dalam persekutuan tentu ada anggota-anggota keluarga punya cara berpikir yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda menanggapi sebuah situasi atau permasalahan. Tetapi kalau semuanya titik temunya adalah kebenaran firman Tuhan, maka semua perbedaan bisa diselesaikan. Semua masalah bisa disatu padukan dalam pemikiran untuk menggumuli bersama-sama. Dan ini pasti terjadi harmonisasi persekutuan yang indah sekali. Dan yang ketiga, dalam persekutuan setiap anggota berpegang teguh dalam pengharapan. Kita baca ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau mengacu pada ayat keempat tadi ya, dalam persekutuan itu setiap anggota keluarga berpegang teguh pada pengharapan. Dalam pengharapan itu sumbernya siapa? Yang menjadi sumber kita bertekun satu sama lain. Lalu ketika alami masalah kita semua bisa saling menghibur, kita mendapat penghiburan, pengharapannya bersumber pada pribadi Allah Bapa kita di surga yang sudah mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita. Saudara-saudara, sangat menarik, kata berpegang teguh itu kata lainnya adalah tabah. Kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, ini menunjuk pada pengertian
sikap untuk menanggulangi hidup dengan keberanian atau suatu kekuatan yang tidak hanya menerima, tetapi mampu mengubah sesuatu yang diterima itu menjadi kemuliaan. Jadi kalau kita berpegang teguh pada pengharapan, kita semua akan tabah menghadapi masalah, kita akan berani menghadapi masalah, kita akan menjadi kuat, dan kita bisa menerima kenyataan bahwa kita sedang menghadapi masalah, bahwa situasi yang kita hadapi tidak ideal, ada kegagalan, ada kesalahan, ada kekilafan, ada hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi karena kita masih punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, itu tidak membuat kita menyerah kalah. Itu tidak membuat kita menjadi berhenti melangkah. Dalam persekutuan yang harmonis, kita akan saling menguatkan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, situasi sulit apapun yang sedang engkau alami, percayalah ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Itu menjadi kata-kata penghiburan satu sama lain dalam persekutuan. Nah, kalau kita semua menaruh pengharapannya pada pribadi yang sama, pada kebenaran yang sama, maka menjadi sebuah harmonisasi yang indah. Persekutuan itu nikmat, persekutuan itu menyenangkan, persekutuan itu memberikan penghiburan dan kekuatan iman. Ini yang mesti kita lakukan. Pengharapan yang kita miliki bukan berdasarkan kekuatan manusia, bukan berdasarkan karena di persekutuan kita ada orang kaya, ada orang yang punya jabatan, punya status sosial yang tinggi lebih dari yang lain. Tidak, tetapi pengharapan satu sama lain yang dipercayai, yang dipegang oleh anggota persekutuan adalah kekuatan dari kasih karunia Allah yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita yakini memberikan jalan keluar, menguatkan hati kita, memberi kita keberanian, hikmat untuk terus melangkah dan menghadapi apapun yang sedang terjadi. Dan yang keempat, dalam persekutuan Kristen setiap anggota bertanggung jawab untuk membangun keserasian atau harmoni satu sama lain. Kalau kita cermati lagi ayat 5 dan 6 jelas sekali bahwa ada keserasian satu sama lain, anggota satu sama lain. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita punya gedung gereja yang megah. Kita bersyukur kalau peralatan ibadah yang dimiliki gereja kita, misalnya alat musiknya, sound systemnya, atau interiornya, atau multimedianya, semuanya serba canggih, dan ada banyak kegiatan-kegiatan gereja yang begitu megah, yang begitu gemerlap. Tetapi hal itu tidak pernah menjadikan gereja memiliki persekutuan sejati dalam Yesus Kristus. Tempat, gedung, dan barang-barang fisik tidak akan pernah menggantikan pentingnya persekutuan satu sama lain di dalam Yesus Kristus dengan baik. Tanpa adanya harmoni satu sama lain, anggota satu sama lain, maka persekutuan Kristen menjadi semu, kehilangan otoritas kerajaan Allah. Persekutuan Kristen itu harus menjadi yang utama. Dalam gereja sejati Yesus Kristus, persekutuan anak-anak Allah itu menjadi inti dari gereja itu sendiri. Tidak bisa digantikan dengan acara, dengan kegiatan, dengan fasilitas, dan dengan ruangan yang nyaman. Tidak bisa digantikan oleh hal itu. Ketika persekutuan dalam Yesus Kristus yang sejati itu terjadi, harmonisasi dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus itu terjadi. Di situ Yesus hadir, dan Yesus yang hadir pasti akan menjamah, memulihkan, dan mengubah orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwa kasih karunia Yesus Kristuslah yang telah mempersatukan kita satu sama lain sebagai anggota keluarganya di dalam persekutuan gereja di mana kita
berada, di mana kita bertumbuh. Ada banyak perbedaan-perbedaan, tetapi karena ada kasih karunia Allah yang menyatukan kita, kita tetap bisa saling memahami, menerima satu sama lain. Bahkan dalam kasih karunia-Nya, Tuhan telah menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kekuatan dan keindahan. Kuncinya di mana? Setiap anggota keluarga mau mengambil tanggung jawabnya sebagai anggota, sebagai bagian dari persekutuan itu, dan mau menyelaraskan diri dengan saudara-saudara yang lain, serta mengikuti aba-aba dari Sang Konduktor, yaitu Yesus Kristus, yang mengarahkan, yang mengharmonisasikan hubungan kita satu sama lain. Ketika harmonisasi tubuh Kristus itu terjadi, kita akan merasakan kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjamah, yang mengubah, yang menguatkan, yang membuat kita semua bisa bertumbuh semakin kuat dalam kasih karunia dan kebenarannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang bergumul dalam persekutuan kita karena kita sedang kecewa dengan seseorang dalam persekutuan kita. Kita sedang nggak cocok dengan pemimpin persekutuan kita. Kita merasa itu bukan tempat yang nyaman lagi bagi kita. Ya, perasaan seperti itu manusiawi sekali. Tetapi saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kita juga punya tanggung jawab. Daripada kita lebih sibuk fokus untuk mempermasalahkan dan menilai bagaimana orang lain dalam persekutuan, lebih baik, lebih bijaksana kita menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan bagian kita dengan baik? Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita dengan baik? Karena Tuhan, bukan karena seseorang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus Engkau sudah menyatukan kami dalam persekutuan yang indah dalam gereja-Mu. Tidak ideal, tidak sempurna relasi yang kami miliki dengan saudara seiman yang lain. Tetapi kami sungguh bersyukur karena kasih karunia-Mu itulah yang membuat kami sanggup melewati berbagai konflik, sanggup membuat kami bisa menerima satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, dan menaruh hidup kami di atas fondasi, di atas pengharapan yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan, kasih setia Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang sedang bergumul dengan kondisi yang sedang mereka alami karena persekutuannya tidak berjalan dengan baik, sedang ada masalah. Hubungannya dengan saudara seimannya sedang bermasalah. Kiranya kasih karunia-Mu berlimpah atas hati mereka, supaya mereka bisa berdamai dengan hatinya, bisa mengampuni satu sama lain, bahkan akhirnya mulai mengambil tanggung jawab yang semestinya, memperbaiki persekutuan yang rusak satu sama lain. Kami sangat percaya ketika kami sepakat berkumpul dalam nama Yesus Kristus, di situ Yesus hadir. Dan kami sungguh percaya di mana Yesus hadir, di situ ada lawatan Allah, di situ ada berkat mengalir, di situ ada sukacita, di situ ada hikmat dan kuasa Allah bekerja untuk menjadikan kami orang-orang yang lebih bahagia, orang-orang yang lebih bersukacita dan berkemenangan dalam hidup ini. Berkati anak-anak-Mu, biarlah mereka semua boleh menikmati keindahan persekutuan sebagai anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jika saat ini ada pergumulan atau keluarga saudara, pekerjaan saudara, atau sahabat sedang dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silakan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar Anda di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV.
Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, saudara sungguh-sungguh menikmati dan mengalami Resen God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.